Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat yang kita terima, iman Islam yang harus kita rawat, kita jaga. Dan tadi pada maghrib kita merawatnya dengan ilmu tentang muamalah, bagaimana agar harta itu bersih. Maka pada ba'da isya ini kita merawat hati, sebagaimana yang diweling ke saya, pokoknya soal hati mas, soalnya jamaahnya sepuh-sepuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai ke tema yang kedua. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, saya sudah siapkan 100 judul. Ini tema yang kedua, yaitu hati yang bersih, kunci hidup bahagia dunia dan di akhirat. Nah, pendahuluannya dalam Islam, hati itu disebut dengan al-qalb. Nah, itu bukan sekedar organ saja, tetapi pusat kesadaran, iman, niat dan sumber amal manusia. Secara fisik niku bendane niku nggih, rempelo ati niku lho, niku secara fisik. Tapi secara non fisik itu maknanya adalah satu keadaan di mana kita terdorong untuk beriman, terdorong untuk ngaji, terdorong untuk berbuat yang baik. Nah, itu di situ hati yang bermain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul bersabda bahwa itu menjadi titik tolak baik buruknya manusia itu di hati itu. Nek atine sengkil wis pokoke elek. Nek atine apik insyaallah kita ngapa-ngapain aja dia akan baik. Bok kita salah sama dia akan memaafkan gitu kan. Dan kebersihan hati itu maknanya singkatnya yaitu bebas dari syirik, itu yang paling utama. Jadi orangnya seapi-api apa kalau musyrik itu jelek di mata Allah. Kemudian yang kedua, bebas dari nifak. Nifak itu kemunafikan, lain muka lain hati ya. Jadi kalau ten ngajine senyum tapi ning atine anyel, nah itu niku piyai-piyai yang munafik nih, bermuka dua. Kalau dalam hadis niku disebut dengan dul wajhain, punya muka dua. Kalau ketemu sama orang beriman dia bisa ngomong baik, ketemu sama orang kafir dia menghina orang beriman. Wah, itu jelek. Kemudian termasuk hal yang kemudian jelek dalam urusan hati yaitu riya, pamer, nggih. Salat nek sendirian cepete ra ukur, begitu ada temene, Allah Akbar, pokoke piye carane gitu. Nah, kemudian hasad tadi yang saya sampaikan, sombong dan yang lain-lain. Nggih, nanti kita bahas Allah. Sehingga hati yang baik itu harus dihiasi dengan iman, kebalikan dari syirik, ikhlas, kebalikan dari riya, syukur, kebalikan dari orang-orang yang kemudian kufur, kemudian sabar, kebalikan dari orang-orang yang kemudian tidak bisa menerima keadaan, dan cinta kepada Allah, kebalikan dari orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disimpulkan hipotesanya yaitu pada Quran surat As-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari, satu waktu di mana enggak ada manfaat apapun yang jenengan punya itu enggak guna. Anak, harta enggak guna, pangkat jabatan apalagi. Sampai nih, ini saya ceritakan di beberapa masjid. Saya itu suruh ngisi pengajian dan penjoro, Pak. Dan penjoro pas lagi ngisi niku, ya saya naik ngisi kan nggih delok-delok gitu. Nah, mata saya tertuju pada seseorang. Kita kenal karo wong kuwi gitu. Lurah Jaten gitu. Lurah Jaten dititipke ten penjoro Solo gitu. Nah, delala Lurah Jaten niku tesih sedulur kalih kula, Pak. Tesih sedulur. Nah, ten niku kula kenal nggih. Ten sipire. Ini saudara saya bilang gitu. Piyai ini malah memperkenalkan saya, oh ini warga saya, Tobi. Jadi sudah di penjara, jabatannya hilang, tapi ra iso move on. Nah, itulah orang-orang jelek nih. Padahal Allah mengingatkan, tidak akan manfaat apa yang kamu punya, hartamu, anakmu, pangkat jabatanmu tidak guna. Bahkan lagi ning donya wis jane ora guna. Mung tidak bisa move on gitu. Makanya Sinan Ebenezer, nah niku ketangkap KPK dia jawabane, saya berharap Pak Prabowo akan memberikan napa amnesti napa-napa. Lah gampang balekno wae duitmu gitu kan. Engko paling yo dikurangi masa tahananmu kan selesai. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, seorang muslim harus mengimani nggih, ada satu keadaan di mana apapun yang jenengan miliki enggak berguna kalau hati jenengan enggak baik. Sehingga PR-nya adalah mumpung dikasih hidup, kata Ibnu Katsir, ilaman ataullah biqalbin salim salima minasyirki warriya wal bughi wal hasad. Maka mumpung dikasih hidup, yuk kita bersihkan hati kita dari kesyirikan, riya, permusuhan dan hasad pada orang lain. Maka dalam konteks di Indonesia kita sering melihat
ada di masyarakat orang yang duitnya banyak, jabatannya tinggi, hidupnya nggak tenang, Pak. Begitu ada masalah, stres. Dan jenengan nek ngertos sinten niku sing Riza Khalid, Raja Minyak. Sakniki ten pundi? Ilang gitu. Padahal omahe 6.000 meter niku ten Bogor, kablah-kablah ditinggal gitu. Nggak tenang, Pak. Nggak tenang. Mendingan jenengan duitnya oke tapi tenang ning omah ya to, iso turu angler gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, duitnya wis oke tapi ra tenang. Nah, kemudian poin yang pertama, pentingnya hati dalam kehidupan manusia sebagai penentu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalbu." Ketahuilah di dalam tubuhmu itu ada seonggok daging. Yang mana kalau itu baik, baik semua amalmu, kalau buruk, buruk semua amalmu. Itulah hati. Nanti terkait amal, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama akan dihisab yaumal qiyamah itu salat. Kalau baik dihitung baik semua, jelek jelek semua. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada rumusnya orang tobat ora gelem salat. Maka seorang muslim yang baik dia harus salat. Karena dengan salat itu barangkali nanti kita akan menghadap Allah, oh kowe biyen tahun nakal, tahun dablek, tahun beling, saiki wis tobat terus salatmu yo tertib, wis tak ngapura kabeh. Dan itu mudah di sisi Allah. Tapi kalau kemudian berubah jadi orang baik, tidak mabuk, tidak judi, tidak apa, tapi tetap nggak mau sholat, nah di mata Allah itu tetap jelek. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, hati dan sholat itu sinkron. Orang yang hatinya baik ya kudu sholat. Kalau kemudian ngaku hatinya apik tapi tidak sholat, ya pramilo, ya, jenengan akan dapati wong sholat, kadang dia sok ngapusi, ya, apa terus piye jaminannya kalau dia nggak sholat, ngoten. Makanya gak salah ketika Allah mengatakan wailul lil musallin, wis salat wae enek sing cilaka. Apalagi nek enggak salat. Makanya jenengan kalau ketemu cah nom-nom rada pinter ngomong, nah jenengan jangan sampai kalah ngomong. Pripun? Le, sekolah, kuliah, moh Bu kuliah. Kae lho kancaku wis rampung ling kuliah tapi ra kerja. Loh, justru dhek kuliah ra kerja, kowe kudu kuliah sing luwih dhuwur timbang dhek gitu. Nek perlu kaya ustaze kayak gelare 5. Nah, ngoten. Ya agar kemudian jelas, jangan sampai kemudian orang tua, oh ya bener juga ya, yus eno rasa sekolah weh, nyoh tak edit modal, dimodalin lah kalau dia punya ilmunya. Makanya nggak salah ketika Imam Syafi'i mengatakan, waman arada dunia fa'alai bil ilmi. Siapa yang pengen dunia ada ilmunya. Waman aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Siapa pengen akhirat ada ilmunya. Waman aradahuma fa'alai bil ilmi. Pengen dua-duanya, ya nganggo ilmu. Makanya kalau putra jenengan tidak disekolahkan, tidak dikuliahkan, maka pastikan jenengan ajari dia bekal-bekal bisnis biar dia bisa survive. Makanya saya punya, dulu waktu saya jabat jadi kepala pengadaan di Jakarta, itu saya punya anak buah itu cleaning service 17 orang. Waktu saya jabat itu saya kumpulin mereka, saya bilang, Mas, 10 tahun yang lalu saya masuk sini dengan cleaning service, 10 tahun kemudian saya jadi kepala pengadaan ini, kamu masih cleaning service. Nah, nggak ada lain solusi saya bilang gitu, kecuali dua, jenengan pilih, jenengan dodolan alias usaha. Nanti kita bisa diskusi soal ini. Atau yang kedua gitu kan, saya bilang ke beliau, kamu kuliah, nek gelem tak bayari. Ngoten niku kinten-kinten enten sing kersa mangkat ta mboten? Emoh. Karena merasa sudah nyaman. Nah, akhirnya terjadi reorganisasi. Jadi di negara niku Bu, di level negara, itu ketika anggarannya itu kurang, akhirnya terjadi efisiensi. Nah, efisiensi yang paling mayar, paling gampang niku adalah menghentikan beberapa pekerjaan dari orang-orang outsourcing itu. Nah, mereka outsourcing kena lah gitu kan. Begitu kemudian dikurangi setengahnya WA saya gitu. Pak, saya sekarang udah pengangguran, buat dikasih kerjaan. Nah, saya jawaban saya mayar loh, kan biar tak kon sekolah mah gitu kan. Artinya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu, seorang bapak, orang tua, ketika dia juga ibu dan bapak ini nggak ngerti cara bisnis yang baik, maka jenengan bekali dengan sekolah niku nggih pun bener. Makanya ibu saya dulu ketika nyuruh saya kuliah Pak, begitu sampai semester 6 gitu kan, waktu masih ngejar sak gelar tok gitu kan, itu saya bilang sama ibu saya, Bu, aku saiki ngerti carane golek duit, carane ngene. Nah, ibu saya kan aku PNS dilalah. Nah, ibu saya bilang, ora, aku pengen delok kowe iki sarjana. Nah, terus niki pripun niki? Pun ngertos rumuse ngene. Ya kowe engko lakonono nek wis kowe lulus. Ya engko nek arep butuh modal ya engko iso dipikir, bahasane ngoten. Begitu sampun lulus, ya kula sanjang ning ibu kula, Bu, aku mau golek gawean, aku mau bisnis ngene kula jelaske. Kata ibu saya, "Lah opo kowe arep njaluk modal aku? Wong wis tak modali." "Lah modal nopo?" "Lah kuwi wis tak sekolahke." Nah, sisane golek dhewe gitu.
Makanya Bapak Ibu dan rahmatullah Allah, saya banyak belajar dari ibu saya bagaimana untuk menjadi orang tua yang lebih cerdas daripada anaknya. Nomornya anak-anak saat ini pinter ngomong, pinter ngeles, pinter wis pokoknya karu-karuan. Jenengan jangan sampai nek dia jenengan ajak ngomong nyauri pisan to jenengan meneng niku mah. Jenengan alamat niku mengke. Alamat nuruti hal yang enggak tepat gitu kan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang disampaikan anak-anak muda sekarang jenengan harus paham, harus mengejar iki apa maksudnya apa gitu kan. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan tentang hadis tadi, tentang hati yang baik itu indikasi amalnya baik. Beliau mengatakan hadal hadis aslun adim fi wujubi islahil qalb. Bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung tentang wajibnya memperbaiki hati dan memperhatikannya karena hati adalah raja bagi anggota tubuh. Baik bila ia baik maka semuanya baik, kalau rusak maka semuanya rusak. Makanya orang yang faham benar dengan hadis ini dia akan berpikir gini, kok enten adan, kok mboten obah, niki hatinya bermasalah. Lu akbar, kon menawa nek asing adan niku suarane penakan. Kok malah turu meneh niku harusnya lho. Seorang muslim itu harus introspeksi, jane atiku ki enek apa, kenapa gitu. Kok enek wong adan kok aku malah anyel. Kudune napa? Seneng. Nabi, orang yang hatinya paling baik, beliau mengatakan, ya Bilal alih Nabi sholat. Bilal, wayah sholat, gendang adan. Ayo istirahat dari penatnya dunia, kita sholat. Gitu. Nah kok enten adan kok ora gelem sholat? Ya Allah, iki atine iki gak piye gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, napa meleh? Adan meleh. Mau perasaan sebar adan kok adan meneh apa salah ya kae gitu kan. Padahal jeda subuh tekan dhuwur niku kan kathah gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus senang untuk beribadah kepada Allah dan itu indikasi hati yang baik. Sematan ugi majelis ilmu ngeten iki. Kok jenengan remen lenggah nuntut ilmu, insyaallah Pak, Bu, hati jenengan niku sae, insyaallah. Tapi nek kemudian mendengar dibacakan Quran, dijelaskan isinya alias majelis ilmu, nyinggiri, seenak-enake mesti disingkiri gitu kan. Umpamane rumangsa pinter dhewe, hati-hati. Kata Nabi apa? Layat kulul jannata man kana fi qalbihi dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu biji sawi kecil banget dari kesombongan. Para sahabat bertanya, ya Rasul, sombong niku napa? Apakah pakai baju yang bagus, kendaraan bagus, sendal bagus? Kata Nabi, enggak. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamdun nas. Kamu tahu itu majelis baik, kamu tahu di situ disampaikan ilmu baik, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Dan bahkan kamu meremehkan orangnya. Alah mau lulusan pesantren padahal saya ngomong ngoten, bahkan ngaji mungkin ra iso gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, ada di satu majelis niku, Masya Allah. Jenengan tasih kiat ngangkat sak mono kae, Mbah. Wah. Nggih, siap. Oke, Masya Allah. Matur nuwun jazakallahu khair. Bahkan di satu majelis niku enten, Bu, majelis subuh. Kula ket Senin nganti Sabtu niku badhe subuh enten. Nah niku Senin kali Selasa niku ten gilingan niku. Niku enten lare niku terus nem nanti kula tekoki. Kowe sekolahmu apa Mas? SMA Pak, kelas 1 atau kelas 2 di Muhammadiyah sekian di Solo. Nah, saya sampai ngomong sama dia, "Mas, tak delok-delok lho. Aku angger bar salam wirid, bar wirid aku mulai njipuk pirantiku ngisi pengajian, kowe ngadeg gitu kan. Mbok ya lingguh sik sediluk kae gitu kan. Wong aku pengajian ngene paling 15 menit. Nah, ini kan 2 jam to Pak niki mungkin to. Nah, paling 15 menit Mas aku. Terus akhirnya dhek sanjang, "Oh, aku arep enek ujian kok Pak." Oh ya wis. Besok kula titeni neh ngono meneh. Nate lenggah sepindah mawon. Ning delalah. Pas dhek linggo-linggo, materine niku kok ya nyenggol dhek, delalah gitu. Nyenggol dhek pripun? Ngeten. Temanya niku tentang sholat. Kan kalau hari Senin niku tentang akidah, hari Selasa niku tentang fikih. Lelah fikihnya fikih sholat. Di mana fikih sholat itu dibahas tentang memakai pakaian yang baik. Dalilnya Allah berfirman, "Khudzu zinatakum inda kulli masjidin." Nek ke masjid pakai pakaian yang baik. Nggih kula contohke pakaian baik niku saya enggak sedang mengatakan jenengan niki apik napa mboten. Tapi jenengan bisa menilai dengan diri sendiri. Kira-kira nek jenengan ngangge rasukan niku terus jagong kira-kira jenengan cocok napa mboten? Nek mboten cocok, berarti niku jane jenengan wis ngerti nek niku klambi elek. Dong mboten. Umpami lho, jenengan gadah rasukan sing jenengan nggih niki, terus jenengan gadah klambi partai. Sing enten tulisannya coblos saya atau coblos sebelah sini ngoten niku lho. Nah, niku jenengan nggih ten masjid, kira-kira nek jenengan jagong ngangge niku napa mboten?
Kula mboten bakal nyandai apik napa elek klambi jenengan, mung jenengan tulung mang candhaki piyambak gitu. Lah niku kula sanjang ngoten niku. Lah larene niku angger mangkat salat niku kaos terus nganggo sarung tun elek niku, tur ambu iler barang gitu. Aduh. Kula nganti batin iki nek sekolah kuliah iki ora mungkin gelem nganggo klambi iki. Mesti ya pengene klambi sing paling apik, nek perlu dikai parfum gitu jenenge cah SMA lho. SMA to seneng-senenge disawang sing wedok gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Delalah bariku ya terus moh. Padahal kula ra nduting dhek gitu kan. Nah, maka yang kedua, semua isi hati pun akan disingkap. Artinya orang-orang menyembunyikan apapun di dalam hatinya, menyembunyikan kejelekan-kejelekan yang dia gunakan untuk mencaci maki kaum muslimin, orang-orang munafik atau siapapun para pendusta, itu akan disingkap nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Tharik ayat 8 sampai 9, innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah itu benar-benar kuasa untuk menghidupkan lagi kalian semua yauma tublas sarair, dan pada waktu ketika kamu itu bangkit nanti semua yang pernah kamu batin, yang pernah kamu sembunyikan, iri dengki serai sentil segala macam kejelekan-kejelekan itu akan disingkap, didudohke iki lho. Kowe ketoke kok kaya wong piye ngono tapi ternyata hatimu busuk. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dimiliki, dikuasai oleh orang-orang munafik. Dan hikmah dari kelakuan mereka yang bermuka dua, Allah menjanjikan fi darkil asfali minan nar. Mereka akan dimasukkan di neraka bahkan di level yang paling bawah. Walan tajidalahu nasiro, dan tidak ada yang bisa menolongnya. Mengerikan. Makanya jadi orang Islam niku kudu all out, lost, dol, pokoknya kudu total. Udkhulu fis silmi kafah wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pegang itu tali Allah dengan sungguh-sungguh, pegang erat, jangan dilepaskan. Masuk Islam jangan nanggung. Jadi orang Islam jangan jadi pengkhianat. Oh niku genah. Karena nanti kalau sampai dilakukan di dunia ini, wassalam nanti di akhirat, bahkan lebih hina dari orang kafir itu sendiri. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, orang munafik niku luar biasa menyakitkan. Kita nggak boleh menganiaya dia, tapi setiap hari mulutnya menyakiti kita. Dan kalau zaman dulu itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, masya Allah, matur nuwun. Mungkin medal napa meleh ini. Zaman dulu, nek zaman niki jenengan bingung sapa contone, jenengan dekok buka Instagram goleki Permadi Arya, ngoten niku modelan. Pokoknya anggar ngomongke Islam niku welek tok isine. Ngomong ke wong Islam pokoknya welek tok isine. Terus yang dibela mesti wong liya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, niku contoh. Permadi Arya niku nama asline, nama panggungnya niku Abu Janda. Dhek jeneng-jenenge dhewe gitu kan. Kula mboten jenenge. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebersihan hati menjadi syarat diterimanya amal. Amal jenengan akan diterima kalau dilandasi dengan hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kalian diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya taat kepada Allah. Sehingga jenengan nek salat niku mbok enten sing delok napa mboten wis pokoke salat. Sedekah nggih ngoten. Mun nek sing delok ngetokke 10.000, nek ana sing delok ngetokke 1.000. Ngono wae nek 1.000 ra iso mlebu didudut meneh gitu kan. Ampun nggih, pokoknya los mawon. Napa yang jenengan lampahin los? Haji umroh wis ora usah dadak selfie-selfie. Sampai ulama Madinah niku sampai geger sampai ngomong di sini itu banyak orang ibadah tapi foto, khususnya wong Indonesia yang paling sering gitu. Artinya ngeten lho Bu, Pak. Ketika jenengan sudah jauh-jauh ke sana keluar duit jutaan, puluhan juta, bahkan kalau haji itu ratusan juta. Maka ketika jenengan tidak bisa menjaga hati agar ikhlas, salah satu caranya jenengan jangan niku lho, flexing, posting yang kayak gitu. Silakan jenengan posting barang dagangan, lagi dodol napa niki, sosis Solo kayak nopo kayak silakan. Tapi posting jenengan lagi sujud, lagi rukuk, lagi ndonga ora usah. Kula nganti bingung enek wong ndonga ngene kok enek fotone, kula nganti bingung sing moto sapa gitu lho. Ini kan ngoten toh. Lagi ndonga ning Ka'bah ngene enek sing kok kurang gawean men lho. Berarti kan dhek ora lagi ndonga, lagi pengen dipoto pas ndonga gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan aila yuqbal amalun illa ma'al ikhlas lillah
wa mutaba'atir rasul. Amal kita tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Makanya nanti dalam bab menghamba kepada Allah, saya jelaskan di 2 tempat, baru 2 tempat nih, panjang sampai 1 jam. Niki singkatnya Bu, singkatnya Pak. Ketika kita dengan penasaran Allah itu di mana, nih kalau kasih resumenya, di bumi yang paling dalam itu namanya Sijin. Di situ tersimpan catatan manusia-manusia yang bakal nyemplung neraka seamal-amale. Di atasnya ada bumi lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 itu sekarang jenengan berada di sini. Nanti di atas jenengan itu langit dunia. Di langit dunia niku enten bintang-bintang, dan bintang-bintang itu hanya berhenti di langit dunia. Nanti kemudian ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit 1 itu ada Nabiullah sinten? Nabiullah Adam. Kemudian di langit 2 ada Nabiullah sinten? Ilyas sama Isa. Di langit yang ketiga ada Nabiullah sinten? Sing ganteng niku lho. Yusuf. Kemudian yang keempat ada Nabiullah Idris, yang kelima ada Nabiullah Harun, yang keenam ada Musa, yang ketujuh ada Nabiullah Ibrahim. Dan Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di sebuah bangunan namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niku nek ditarik garis lurus tekan bumi, sebagian ulama menjelaskan meyakini jejak dengan Ka'bah kita. Nah, Baitul Ma'mur itu sebuah bangunan yang tiap hari dileboni 70.000 malaikat. Dan mereka keluar pada hari itu juga 70.000 itu, dan yang sudah masuk dan keluar nggak balik lagi. Nek jenengan kan umroh atau haji nek dudut baleni meneh nonton to. Nek niku boten. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, langit niku tiap lapisnya itu isinya para nabi yang tadi saya sebut. Dan tidak cuma itu, Nabi mengatakan tidak tersisa tempat melebihi 4 jari ini kecuali di situ ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langit niku sampai napa nek basa Indonesia niku berderit niku kados jenengan nek munggah ten omah panggung ngangge kayu dipidak muni nyek-nyek ngono kriek-kriek ngono niku lho. Tapi bukan berarti langit itu meh runtuh, mboten. Langit itu kuat. Cuman itu menunjukkan penuhnya isinya para malaikat. Sehingga nanti ketika Lailatul Qadar dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Terus napa? Bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat-malaikat turun pada waktu itu ke bumi. Mereka memenuhi bumi sampai saking banyaknya niku sakit keblok cahaya matahari. Sehingga ciri Lailatul Qadar niku ketika jenengan bangun pagi kok matahari ning nyorot ning ora panas niku berarti ndek bengi Lailatul Qadar. Tinggal ndek dalu niku jenengan nembe sare berarti jenengan nggih pun kelewat. Nek nembe ibadah insyaallah jenengan angsal Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malaikat niku memenuhi langit niku. Sampai di langit 7 ada Ibrahim yang baru bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, di atas Baitul Ma'mur niku enten Sidratul Muntaha. Sidr niku lho, tanaman bidara niku lho. Ning niku nggih bentuke tanduran tapi gede biangan. Saking gedene sampai Jibril pun menampakkan dirinya dalam wujud aslinya yang sangat besar dengan 600 sayap itu pun terlihat kecil di situ. Berarti makin ke atas itu mulai tambah gede ngoten nih. Nah, Jibril alaihissalam menemani Nabi Muhammad SAW sampai ke sana, dan di sana Nabi menjelaskan itu punya buah-buahnya kayak kendi-kendi dari daerah Hajar di Arab sana. Dan kemudian daunnya lebar-lebar kayak telinga gajah. Neng boten ombone sak kupingi gajah boten. Bentuke neng gedene gede banget. Dan berwarna-warni dengan warna yang tidak pernah jenengan temoni ten donya. Nek zaman kula cilik kan merah, kuning, hijau, biru ngoten to, ireng, putih. Terus sakniki pun enten apa? Tosca, enten hijau pupus, enten warna keki, warna-warna sing mboten pakem. Niku ten donya pun enten aneh-aneh, mengki ten mriku tambah aneh melih. Tapi di sawang niku indah. Nah, umpami nggih, HP kula niki Sidratul Muntaha. Kemudian Allah mengatakan indah jannatul ma'wa, sebelahnya niki ada surga. Jadi surga niku ten langit kepitu menika. Nah, di surga niku indah jannatul ma'wa niku surga niku dijelaskan dalam sebuah hadis. Saya ajarkan di Triagan itu, Masjid Ngoro Tengah Triagan itu. Itu apa namanya? Surga niku semebar kayak bintang-bintang. Ukeh. Kiri kanan. Nah, yang namanya Firdaus itu di paling tengah tur paling dhuwur. Paling tengah tur paling dhuwur. Sehingga Nabi mengatakan
Wa idza sa'altumuhum fas'alul firdaus. Kalau kamu meminta kepada Allah surga, mintalah firdaus yang paling tinggi. Sehingga nek nanti mau merucut ya ning surga ngisore kan masih aman, Pak. Makanya enten pepatah, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, kalau nanti luput biar kamu jatuh di antara bintang-bintang, ngoten to. Nah, pepatahe ngoten niku. Pepatah cah nom niku lho, kan kula cik nom gitu kan. Nah, terus enten cah nom yo tak gantungke ning langit-langit omah, cebloke ning gendeng malah gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, tenrikilah surga itu. Dan surga itu luasnya ka'ardis samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Dan kemudian di atas itu ada kursi. Kursi itu maudhi'u qadamai Allah Subhanahu wa taala. Tempat Allah meletakkan kedua telapak kakinya. Nah, terus jenengan ajeng bayangke, sukune kados pripun? Kata Imam Malik, kata Imam Malik, yang namanya kaki maklumun. Kaki itu tahu kita itu kaki itu apa. Kemudian wal kaifiyatu majhulun, kakinya Allah seperti apa kita tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimani Allah punya kaki karena ada dalilnya wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan kaki Allah seperti apa itu sebuah kesalahan. Jadi tidak usah bertanya tentang kaki Allah seperti apa, dalilnya enten. Nah, niku yang namanya kursi niku, kata Nabi SAW, kursi itu, kursinya Allah itu, ayat kursi niku lho, Al-Baqarah 255. Itu luasnya si kursi itu dibandingkan dengan langit dan bumi yang di bawahnya, termasuk jenengan sing sauprit itu loh. Nah, itu kayak cincin yang diletakkan di padang pasir. Cincinnya sing pundi? Cincinnya sing pundi? Langit kalih bumine sing pundi, Pak? Sing padang pasir apa sing cincin? Cincin. Jadi jenengan niku manusia kita ini segede ini, anggaplah saya yang paling lemu gitu. Saya ini gitu kan. Itu ada di bumi yang seluas ini, dan bumi seluas ini dibandingkan dengan alam semesta itu kan kecil gitu kan. Masih ada planet-planet yang lain. Itu nek dibandingin dengan kursi Allah, itu semua kayak cincin di tengah padang pasir, ora ketok. Nah, kemudian di atasnya ada air, luas banget. Air itu berada di bawah arsy Allah. Nah, arsy Allah dengan kursi itu bandingannya koyok cincin di tengah padang pasir lagi. Sing cincin sing pundi, Pak? Sing cincin sing pundi, Pak? Kok air. Nek bandingannya kursi kalih langit dan bumi niku cincin koyok padang pasir. Sing cincin niku sing langit dan bumi, padang pasir niku sing kursi. Nah, saat ini nek kursi kalih ares. Karena air wis di bawahnya ares, berarti sepanjang ares. Nah, maka kalau Nabi juga mengatakan perbandingan ares dengan kursi itu kayak cincin di tengah padang pasir. Sing cincin sing pundi? Kursi. Jadi arsy Allah niku kayak padang pasir luas. Di situ ada cincin itu kursinya Allah. Kemudian arsy itu padang pasirnya itu. Dan Allah di atas semua itu dengan semua keagungan dan kebesarannya ngawasi panjenengan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, gak salah ketika Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kita, kehidupan kita, kematian kita, dan semua dinamika itu Allah pengen tahu mana nih orang-orang yang benar dan tulus dalam iman. Hatinya sing bener sing dito, sing orang munafik sing dito, sing bener-bener beriman dengan bener sing dito. Dan kemudian Nabi pernah didatangi Jibril, ditanya 4 hal. Yang pertama ditanya mal Islam, mal iman, Muhammad iman ki apa? Dijawab gini. Islam ki apa? Dijawab ini. Rukun iman, rukun Islam. Nah, pertanyaan yang ketiga, Jibril bertanya, mal ihsan. Ihsan kuwi apa to Muhammad? Kata Nabi Muhammad SAW, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu kamu beramal solih, beramal baik seolah-olah Allah kamu lihat. Tapi nek kamu ndak lihat Allah, ketahuilah, yakinilah kalau Allah melihat kamu di arsy-Nya sana. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arsy Allah yang sedemikian besar itu wa yahmilu fauqahum yauma idin samaniyah. Arsy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat yang sangat besar. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang sangat besar itu nanti yang akan membawa ngotong-ngotong arsy Allah itu. Dan di bawah arsy Allah itu nemplek lentera-lentera. Lentera niku napa? Lampu-lampu.
Yang mana lampu-lampu itu dijadikan tempat bersarang burung-burung berwarna hijau. Di burung-burung berwarna hijau itu punya tembolok. Nanti tembolok itu ditempati oleh mereka yang hari ini mati syahid. Gampangane piye pundi? Gampangane piye pundi? Palestina. Disitulah mereka nanti bertinggal. Jadi mereka meninggal, ruh itu macam-macam tempatnya. Ada yang ditaruh di sijin tadi, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ada yang ditaruh di kuburannya. Ada yang ditaruh di tembolok-tembolok burung berwarna hijau. Itu khususon buat ruh yang mati syahid. Nah, orang-orang yang mati syahid itu, mereka tinggal di lentera-lentera itu dan berada di dalam tembolok-tembolok burung warna hijau. Tiap hari kerjaannya apa? Mandap. Kemana? Ke surga Jannatul Ma'wa tadi loh. Terserah dia mau surga yang sebelah mana. Jadi jenengan pun didisi ibu, pun diicipi kali piyai-piyai niku. Dan dia turun ke situ memakan semua buah yang ada di situ sakar PDW terserah, dan meminum semua air yang ada di situ terserah. Niki maksud saya semua niku bukan berarti terus dientekke ngoten mboten. Maksudnya pun dicipirin dalam bentuk burung niku tapi mboten dalam bentuk menungso. Dan dia cuma makan dan minum, begitu sudah selesai balik lagi bersarang di sarang-sarangnya. Lah ngendok pora Mas boten gitu kan. Mereka cuma tinggal di situ. Nanti nek urusan berbojoan niku mungkin nunggu sampai kiamat datang, hisab mizan dan seterusnya. Nantilah istri-istri mereka datang lah, ditemukanlah baru di situ nanti yang jenengan mau tahu itu tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan sudah paham saya jelaskan ini, kalau Allah di arasnya sana mengawasi jenengan, dikirimlah malaikat yang namanya ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib dan atid yang nyatet. Wis dikirim malaikat, Gusti Allah ngawasi, kok yo cek seneng colong jupuk, apus-apus, wis macam-macam korupsi. Naudzubillah. Makanya enggak salah. Ketika kemudian Allah menyebutkan apa tentang orang beriman, bahwasanya orang beriman innalladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal solih, napa? Ulaika hum sarul salah. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka orang yang terbaik. Dan balasannya apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Mendapat balasan surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Jadi dari Firdaus tadi ada sungai yang ngalir 2, dan itu akan masuk ke setiap surga jenengan itu, dan kemudian sisanya akan diteruskan sampai ke ujung di telaga-telaga. Yang mana setiap telaga itu udah ada nabi-nabi sing ngenteni. Dan nabi jenengan sudah nunggu di situ nanti mendahului jenengan sampai nabi mengatakan anna faratukum alal haud. Kamu semua tak enteni ning ngarepe telaga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang yang beriman tadi dibalas dengan semua itu, jazaa'uhum min rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho pada keputusan Allah. Kemudian zalika liman khosyah rabbah, itulah orang yang punya rasa khosyah, takut kepada Allah. Sehingga orang yang faham kalau Allah mengawasi di langit sana, orangnya disebut amalnya disebut ihsan, orangnya disebut muhsin. Sehingga levelnya setelah iman amal solih, maka orangnya disebut muhsin. Nah, para muhsinin ini orang yang beramal kanthi ikhlas karena faham Allah mengawasi, maka dia tidak akan bermain hati. Makanya hati-hati kalau main hati. Karena kalau dengan main hati salah, maka yang terjadi amalnya nggak diterima, bahkan mungkin malah bubrah. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jenengan bisa nangkep omongan kula sing akeh banget niki wau atau kita tutup dengan doa agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mewariskan hati-hati yang baik buat kita, hamba-hamba yang takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki pun kula cepake dunone. Nggih, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dengan pujian yang banyak, yang baik, yang penuh berkah sebagaimana yang dicintai dan diridhoi Allah Rabb kami. Allahumma lakal hamdu ala nikmatil Islam wal iman. Ya Allah, segala puji bagi Engkau atas nikmat Islam dan iman. Walakal hamdu ala nikmatil Quran wa sunnah, dan segala puji bagi Engkau atas nikmat Quran dan nikmat sunnah. Walakal hamdu hatta tardo wa idza radita wa ba'da ridho, dan segala puji bagi Engkau ketika Engkau ridho dan saat Engkau ridho dan setelah Engkau ridho.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami orang-orang yang muslim dan yang laki-laki maupun yang perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, yang beriman laki-laki maupun yang perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ighfir li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah orang-orang tua kami, rahmatilah mereka sebagaimana mereka dulu pernah mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Wa ja'alna lahuma minal barri awfaron nasibi fit dunya wal akhirah, dan jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada mereka dengan sebaik-baik bakti di dunia sampai ke akhirat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub jami'il hadirina fi hadzal masjid ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dan hati seluruh jamaah yang hadir ini di masjid ini di atas agamamu dan di atas ketaatan kepada Engkau. Allahumma naqqi qulubana minasyirki wan nifaq wal kibri wal hasad. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari syirik, munafik, kesombongan dan kedengkian. Wa zayyinha bil imani wal ikhlas wal khusu'i was sidq, dan hiasilah hati kami dengan iman, ikhlas, kekhusyuan dan kejujuran. Allahumma ja'al qulubana quluban salimah. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami hati yang bersih, wa nufusana nufusan mutmainnah, dan jadikanlah jiwa-jiwa kami jiwa-jiwa yang tenang, wa a'malana a'malan salihatan makbulah. Ya Allah, jadikanlah amal-amal kami sebagai amal-amal yang solih yang diterima di sisi Engkau. Allahumma barik lana fi ahlina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berkailah keluarga kami dan keturunan kami. Waj'alhum qurrata a'yunin lana fid dunya wal akhirah, dan jadikanlah mereka sebagai penyejuk mata untuk kami di dunia dan di akhirat. Wahfadhum minal fitan wal ma'asi, dan lindungilah mereka, jagalah mereka jangan sampai tercebur ke dalam fitnah dan kemaksiatan kepadamu. Allahumma wafiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami di negeri ini menuju apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Waj'alhum hudatan muhtadin, dan jadikanlah mereka pemimpin yang mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk kepada rakyatnya. Yahkumuna bi kitabika wa sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, yang tidak enggan, tidak malu, tidak kemudian alergi untuk kemudian merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam membuat keputusan. Allahumma ja'al baladana hada baladan aminan mutmainan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, sakhoan rohoan, tentram, sejahtera. Wasaira biladil muslimin, demikian juga negeri-negeri kaum muslimin, jadikanlah seperti itu. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fil Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Wa farrij kurbatihim, dan luangkanlah, lapangkanlah semua kesulitan-kesulitan mereka. Waqsif umumahum, dan hilangkanlah kesedihan mereka. Wasabbit aqdamahum, dan teguhkanlah kaki-kaki mereka untuk menjaga negerinya. Wansurhum alal aduul mu'tadin, dan tolonglah mereka dari musuh-musuh yang zalim lagi melampaui batas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada mereka yang mengikuti jalannya dengan setia sampai hari kiamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah semua doa kami ini, karena sesungguhnya Engkau lah Rabb yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha menerima taubat. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Maksudnya Engkau Rabb kami, Rabb yang maha perkasa dari apa yang mereka katakan yang tidak sebenarnya dari Engkau. Salam kesejahteraan bagi para rasul dan segala puji bagi Rabb semesta alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila mengatakan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.